Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irawati Nugrani Putri dengan NIM B.111.25.0034. Dalam video ini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Manusia sebagai Abdullah. Pendahuluan. Dalam ajaran Islam yang komprehensif, manusia diciptakan dengan tujuan luhur, yaitu untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah SWT. Status sebagai Abdullah, hamba Allah, bukanlah sekadar label atau identitas formal, melainkan sebuah hakikat fundamental yang melekat pada setiap individu Muslim sejak ia dilahirkan. Penghambaan kepada Allah tidak terbatas pada pelaksanaan ritual-ritual ibadah yang bersifat individual atau komunal, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Lebih dari itu, ia mencangkup seluruh spektrum kehidupan manusia, meresap ke dalam setiap pikiran, perkataan, tindakan, serta niat yang terpatri dalam hati. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai makna dan implikasi dari konsep manusia sebagai Abdullah menjadi sangat krusial. Pemahaman ini akan membimbing setiap muslim untuk mengorientasikan seluruh aspek kehidupannya sebagai bentuk pengabdian kepada Sang Pencipta. Dengan demikian, kehidupan yang dijalani akan memiliki makna yang lebih dalam, relevan, dan senantiasa berada dalam keridhaan Allah SWT. Dalam rumusan ini saya ada 3 pembahasan. Yang pertama ada apa makna penghambaan atau ubudiyah yang sesungguhnya dalam Islam. Yang kedua, bagaimana dimensi-dimensi penghambaan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, bagaimana konsep manusia sebagai Abdullah dapat membentuk karakter dan perilaku yang lebih baik. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Dari tujuan sendiri, yang pertama ada untuk menjelaskan makna penghambaan atau ubudiyah dalam perspektif Islam. Yang kedua, untuk mengidentifikasi dan menganalisis dimensi-dimensi penghambaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, untuk mengkaji implikasi konsep manusia sebagai Abdullah dalam pembentukan karakter dan perilaku yang positif. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama yaitu teoris, adalah memberikan kontribusi terhadap khazanah ilmu pengetahuan Islam, khususnya dalam bidang studi tentang konsep penghambaan. Yang kedua ada praktis, yaitu memberikan panduan bagi umat muslim untuk memahami dan mengamalkan konsep manusia sebagai Abdullah dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat meningkatkan kualitas ibadah, akhlak, dan kontribusi positif bagi masyarakat. Selanjutnya ada pembahasan. Esensi mendasar dari konsep manusia sebagai Abdullah terletak pada pengakuan dan kesadaran penuh bahwa seluruh keberadaan manusia, termasuk jiwa, raga, akal, hati, harta, keluarga, dan segala potensi yang dimilikinya adalah anugerah dan amanah dari Allah SWT. Manusia bukanlah pemilik mutlak atas dirinya sendiri, melainkan hanya pemegang amanah yang diberi tanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkan segala sesuatu yang telah dianugerahkan kepadanya, sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, setiap tindakan, perkataan, pikiran, dan perasaan manusia seharusnya diorientasikan untuk mencari ridho Allah SWT, bukan untuk memenuhi nafsu, ambisi pribadi, atau kepentingan duniawi semata. Seorang Abdullah tidak menjadikan dunia sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai ladang amal untuk meraih kebahagiaan abadi di akhirat. Ia menyadari sepenuhnya bahwa kehidupan di dunia hanyalah sementara dan penuh dengan ujian, sedangkan kehidupan akhirat adalah kekal abadi dan merupakan tempat pembalasan yang adil. Di tengah dinamika kehidupan yang kompleks dan penuh dengan tantangan, seorang Abdullah senantiasa berpegang teguh pada firman Allah SWT yang termaktub dalam surat Az-Zariyat yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Ayat yang mulia ini menjadi kompas yang membimbing seorang Abdullah dalam setiap langkahnya. Ia memahami dengan sepenuh hati bahwa tujuan utama penciptaannya adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Namun, ibadah yang dimaksudkan di sini bukanlah sekadar terbatas dalam pelaksanaan ritual-ritual keagamaan formal seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Ibadah dalam pengertian yang lebih luas dan komprehensif mencakup seluruh amal perbuatan yang dilakukan dengan niat yang ikhlas karena Allah SWT dan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.
Seorang Abdullah selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadahnya, baik ibadah madah atau ritual maupun ibadah ghairu madah atau sosial. Ia menyadari bahwa setiap amal perbuatan yang baik, sekecil apapun, akan dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah SWT dan akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Lebih dari itu, seorang Abdullah juga memiliki tanggung jawab sosial yang besar untuk berkontribusi secara aktif dalam membangun masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, dan beradab. Ia tidak hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain, terutama mereka yang lemah, miskin, dan membutuhkan pertolongan. Ia selalu berusaha untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, baik secara materi maupun non-materi, sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang dimilikinya. Ia juga aktif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti kegiatan pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan pemberdayaan ekonomi. Ia menyadari bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Khairun nasi anfa'uhum linnas", artinya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Kesimpulan dari semua di atas adalah manusia sebagai abdu adalah konsep yang sangat fundamental dan komprehensif dalam ajaran Islam. Konsep ini memberikan arah dan tujuan yang jelas bagi kehidupan manusia, serta memberikan panduan praktis tentang sebagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya di dunia ini. Dengan memahami, menghayati, dan mengamalkan konsep ini, manusia dapat mencapai kebahagiaan hakiki di dunia dan akhirat, serta berkontribusi secara signifikan dalam membangun peradaban yang berkeadilan, berkelanjutan, dan diridhoi oleh Allah SWT. Pengabdian total kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan adalah kunci untuk meraih ridhonya dan menjadi hamba yang dicintainya. Oke, sudah selesai dari pembacaan makalah yang saya buat. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.